Qala al-Imam Abu Hafsin Umar Sarawardi, ini sekarang halaman 288 kalau kitab ini ya. Qauluhum fil faqr. Petuah para ulama sufi mengenai faqr ya, baik dari kalangan salaf ataupun khalaf. Qala Ibnu al-Jalla, al-faqru alla yakuna lak, fa idza kana laka la yakunu laka hatta tu'athir. Faqr itu, kata Ibnu al-Jalla, alla yakuna lak, kamu tidak mempunyai apa saja, apapun. Fa idza kana laka la yakunu laka hatta tu'athir. Meskipun seandainya sebaliknya kamu mempunyai suatu barang, kamu tidak merasa itu kepunyaanmu sehingga tidak mempengaruhi kondisi rohani. Ya, berarti ada dua fakir. Fakir pertama nggak punya, fakir kedua memiliki tapi tidak merasa mempunyai. Nah, ini agak ribet sih bahasanya. Qala al-Kattani, berkata Imam al-Kattani, "Idza sahha al-iftiqaru ila Allah Ta'ala, sahha al-ghina billahi Ta'ala." Apabila iftikar, rasa butuh, memerlukan Allah, benar-benar tertuju kepada Allah, maka sahal ghina billah. Maka benar juga rasa ghina, rasa cukup dengan Allah. Jadi orang kalau hatinya masih gantung sama orang lain, berarti belum ada rasa ghina billah, merasa cukup dengan Allah. Ini biasanya guru-guru, ustadz-ustadz, ini ujiannya di sini. Bergantung kepada jamaah atau tidak. Ada syaratnya boleh menerima bantuan jamaah. Dengan syarat satu, memandangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sah dari terima. Kalau enggak nanti kolbu si guru ini cenderung kepada si murid. Dan itu berbahaya. Adab si murid membantu guru, berkhidmah kepada guru. Tapi si guru ini ketika nerima, itu jangan dikira adab di sembarangan. Ya, adabnya sangat berat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi jadi guru itu jangan dikira enak. Nanggung antum ntar. Ya. Maka nanti orang-orang yang bermursyid, yang punya murid, dan dia didaulat jadi mursyid di dunia, dia akan mengurusi murid-muridnya nanti di akhirat. Ribet atau mudah? Pengen mudah atau ribet? Pengen mudah atau yang ribet? Terus kenapa antum pengen jadi mursyid? Kenapa orang ngejar-ngejar jadi mursyid? Karena dia nggak tahu apa akibatnya kalau jadi mursyid. Ya. Nabi Muhammad SAW mengurusi semua makhluk, hatta Nabi Adam diurusi. Berarti orang semua udah masuk surga, Nabi belum. Tapi ingat, pintu surga ada di beliau. Jadi ketika beliau mengatakan, kamu nggak masuk surga dengan amalmu, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Itu kan main-main. Main-main tapi seru. Itulah cara Nabi menguji kecerdasan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, umatnya sampai hari ini. Jadi main-mainnya Rasulullah aja serius. Ya enggak? Kamu nggak masuk surga dengan amalmu. Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah? Engkau juga demikian, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Saya juga wala ana. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Ini banyak yang lupa nih terjemahan ini. Apa arti yataghammad? Ya, taghammada, yataghammad. Jadi Nabi itu adalah celupan rahmatullah. Yataghammadani Allahu birahmatih. Ya, beliau sendiri itu bahasa-bahasa beliau aja nih. Biar orang paham nggak? Karena Nabi menanamkan syariat, maka Nabi memberikan simbol-simbol. Supaya orang tidak nyembah Nabi. Ini lain kejadiannya dengan Nabi Isa. Beliau tidak membawa simbol, langsung belak-belakan, langsung dibuka. Langsung tunjukkan kesaktian. Nabi Isa kan masih waktu itu baru umur 33 kan? Benar 33 ya? Umur 33. Jadi 33 itu umur puncak. Saya udah lewat ya. Saya sudah 35, dalam mau 36.
Jadi tiga-tiga itu umur puncak orang genit-genitnya, kalau kalau apa, genit berpikir ya, lagi pengen nyeleneh-nyelenehnya, oh itu umur tiga-tiga itu. Ada seorang Surawardi, jadi Surawardi itu yang terkenal tiga. Surawardi ini, Abu Hafsin As-Suhrawardi. Ada Abu Najib, pamannya beliau. Ada satu lagi, Surawardi Al-Maktul. Surawardi yang difatwakan bunuh. Ya, ada tiga Surawardi berarti. Nah, yang terakhir ini dia emang terlalu cerdas, sehingga kecerdasannya nggak kemakan sama orang. Sampai-sampai beliau di zamannya difatwakan bunuh dan dipancung. Ini siapa? Surawardi Al-Maktul. Jadi kita nih kalau cerdas-cerdas amat nih nggak semua juga orang juga suka ya. Tergantung kalau cerdas-cerdas amat tuh jangan nunjukin juga, biasa aja. Ya. Sesekali salah boleh lah. Nunjukin kalau kita nih masih manusia biasa. Jadi kalau kita nih bener terus, bahaya. Kalau bener terus nanti antum sombong, merasa sok bener. Maka kalau ada orang sosok tertentu, dai tertentu, ustadz tertentu, dia merasa benar. Lalu Allah tunjukkan kesalahannya. Itu sebenarnya teguran kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya dikabarin oleh Sidi Musa ini, dan saya senang digituin. Tapi dianya yang merasa nggak enak. Saya senang diingetin. Contoh kita dulu waktu itu membaca kitab Al-Ibana. Ingat nggak? Saya ngerasa udah baca bolak-balik. Nggak ketemu teks itu. Lama Sidi Musa ketemu. Berarti saya ini terlalu nafsu baca kitab Al-Ibana itu. Diingetin sama Sidi Musa. Saya lihat ke bawahnya benar, ternyata masih ada manuskrip di Alexandria yang jadi pegangan marja'nya Dr. Fauqiyah. Di situ dia masih menulis ya sakin al-arsh. Wahai yang tinggal di aras. Sakin, kata sakin tidak pernah ada di Quran, tidak pernah di sunnah. Dan pasti itu bukan kalam Imam Asy'ari. Jadi manuskrip ini, nggak semua manuskrip yang ada namanya Imam Asy'ari itu punya Asy'ari. Bisa jadi ada yang nyusup. Namanya madsus, sisipan-sisipan. Mungkin bagian depannya ya, tapi bagian di situ dia disisipin. Ya mungkin nggak Asy'ari membicarakan sesuatu yang di luar manhaj Imam Ahmad. Kan beliau mengatakan di depan, bahwa akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Ya ketika kita diingetin, oh berarti syukur yang ngingetin dari dalam. Coba kalau dari luar yang ngingetin gimana? Kan malu. Orang kalau udah malu, aduh ribet kalau mau merujuk kembali untuk merevisi. Ya. Jadi kalau kita diingetin murid kita, teman kita sendiri, orang-orang dekat, wah kita bersyukur. Berarti Allah tidak ingin aib kita keluar. Gitu ya. Apalagi yang mengingetin pasangan. Marokiin belum punya pasangan soalnya. Maaf ya. Wa qala al-Kattani, ya, jadi Kattani ini kasih judul, kasih syarat. Kalau benar kamu mengharap, memerlukan Allah, membutuhkan Allah, pasti engkau merasa cukup dengan Allah. Jadi orang yang fakir kepada Allah, dia kaya dari makhluk. Tapi orang yang dia fakir kepada makhluk, walaupun dia punya banyak materi, dia miskin di sisi Allah, fakir di sisi Allah. Maka orang-orang ini mentalnya mental miskin. Mental miskin yang mau dibuati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nuri na'tul fuqara as-sukun indal adam. Aduh berat ini ya. Ciri-ciri orang yang sudah fuqara ilallah, memerlukan, membutuhkan Allah, fakir ilallah. Ya antum kalau ngomong ana al-faqir ilallah, tunggu dulu udah sampai belum makomnya di situ. Ya, semoga sampai di situ. Apa kalau kita ngomong al-faqir ilallah, kata Imam Abul Husain An-Nuri. Ya, Abul Husain An-Nuri, na'tul fuqara as-sukun indal adam. Ciri-ciri orang-orang yang fakir ilallah, di saat tiada, dia tetap tenang, nggak panik. Ini kemarin lagi pandemi, ustadz cemburu sama Gojek, sama Grab. Karena ada santunan buat ojol, tapi nggak ada santunan buat
Ustadz, kan sama-sama proyeknya habis. Sama-sama nggak ada objekan kan, ceramahnya berkurang, ngajarnya berkurang. Lah kok cemburu sama ojol, gimana ceritanya itu? Ya, berarti belum belum al-faqir, tapi sering ngomong di khutbah, al-faqir berwasiat ke diri sendiri. Berarti dia baru menjadi lip sync, belum jadi makom. Harapannya semoga nanti menjadi makom bagi saya sendiri juga dan bagi antum semua. Ya, saya ngomong begini bukan berarti saya sudah juga sampai di makom itu. Kita lagi digampar-gampar beliau ini ya. Ya. Saya ngomong ini yang paling tergampar ini ya. Paling kayak ditampar-tampar beneran ini. Taib. Wal badlu indal wujud. Kalau ada berbagi, gimana ya? Kalau nggak ada tenang, nggak minta-minta, nggak suka cari perhatian, nggak suka nyikut-nyikut, nyentil-nyentil, bantu gue dong gitu. Ya dengan bahasa-bahasa majazi. Wal bazlu indal wujud. Kalau ada al bazlu, berbagi. Gimana tuh? Ya, maka mulai berbagi. Ya, mulai berbagi. Kalau ada ilmu, bagi ilmu. Ada waktu, bagi waktu. Ada fulus, bagi fulus. Ya. Wa qala ghairuh wal ittirab indal mawjud. Ittirab, terguncang ketika mawjud. Ketika wujud. Terguncang di sini maksudnya terharu, bisa begitu ya. Terharu ketika ada. Wa qala ad-Darraj. Nah, Darraj ini punya kitab juga tentang maqamat dan ahwal. Ini kisah Darraj berkhidmah kepada gurunya. Fattashtu kanfa ustazi. Aku memeriksa kanafnya, ya, tempat bingkisannya, bingkisan jatuhnya, ya, tempatnya itu ya. Kayak tempat ada keperluan-keperluannya lah. Yang punya guruku, mursyidku, uridu makhalah. Aku ingin mengambil alat celak. Fawajadtu fiha qit'atan fatahayyartu. Lalu aku mendapatkan di dalamnya satu potong, satu hal, satu buah yang buat aku heran. Falamma jaa'a qultulah. Ketika dia datang, aku berkata, "Inni wajadtu fi kanfika hadhil qit'ah." Aku mendapatkan potongan ini. Qala qad ra'aitaha raddaha. Kamu sudah lihat? Kembalikanlah. Tsumma qala khuzha washtari biha syai'an. Lalu ambillah. Lalu washtari biha. Lalu washtari itu bila diartikan barter, jual untuk diganti. Zaman-zaman itu fulus nggak begitu berarti ya. Jangan diterusin ngomong fulusnya, ntar jadi ngomong bank. Panjang lagi ceritanya ntar. Fakultu makana amru hadhil qit'ah bihaqqi ma'budik ya. Makana amru hadhil qit'ah bihaqqi ma'budik. Tidaklah persoalan satu potongan ini menjadi hak daripada yang zat yang kau sembah. Faqala ma razaqani Allahu ta'ala min dunya safra wa la bayda ghairaha faradtu an usi an tushadda fi kanafi fa aruddaha ila Allah. Jadi intinya beliau kalau punya sesuatu dijual, dipakai lalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibrahim al-Khawas al-faqru rida'u syarafi wa libasil mursalin wa jalbabis salihin. Ibrahim al-Khawas mengatakan fakir itu adalah rida. Ini rida nih. Berarti ini bahasa majazi bukan? Ya, simbolnya orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang yang sudah mulia dia nggak perlu lagi gaya-gayaan. Gitu. Maka dia menunjukkan kesederhanaan. Walibasul mursalin, itulah pakaian para rasul. Wajilbabus salihin, jilbabnya orang soleh. Solihin muzakkar muannas. Muzakkar muannas. Berarti jilbab bahasa Arab dengan jilbab bahasa Indonesia beda nggak? Apa bedanya? Jilbab bahasa Arab, jilbab bahasa Indonesia. Ini pakai jilbab nggak? Saya juga pakai jilbab. Ini jilbab ini. Ini pakaian ini jilbab.
Berarti jilbab dalam bahasa Arab ma yasturul badan war ra's. Ya, yang menutupi badan dan kepala. Itu disebut apa? Ini setengah Jilbab, jalan udah jamaknya sampai jalabi. udah dapat belum? Belum ya? Tapi masuk ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu, jilbab artinya Kayak makan tuh lepeh itu aja, nah. kerudung atau pakaian yang menutupi aurat perempuan. Oh, Oke? iya. Kalau yang bagian kepala tuh bahasa Arabnya apa nih? Yang bagian kepala. Khimar, ya. Bukan himar ya. Khimar pakai kha. Ya. Sesuatu yang menutupi kepala, ya, dan aurat-aurat sekitarnya. Wasu'ila Sahlun an Abdullah anil faqir. Mungkin itu bukan pakaian kali ya. Hah? Sahih. Wasu'ila Sahal ibnu Abdillah anil faqir as-sadiq. Kayaknya ini harus kita tahqiq ulang nih sini masa. Nih ya. Kita tahqiq ulang terus hadis-hadis kita tahrij. Belum ditahrij kan di situ? Cetakan yang baru ini juga yang Darul Ma'arif itu juga belum ditahqiq. Ntar kita tahqiq ya. Udah banyak yang belum jadi nih ya. Tohawi belum jadi. Parah emang kita nih. Orang udah jadi, kita belum jadi-jadi ya. Tanya mau, insya Allah. Amin. Baik. La yas'al wa la yarut wa la yahbis. Orang yang fakir, sadiq, fakirnya benar. Ciri-cirinya apa? Kalau dia nggak ada, dia nggak minta-minta. Wa la yarut, kalau dikasih, dia nggak nolak. Terus, kalau dia punya, dia nggak nahan-nahan, dia pasti ngasih. Itu fakir hakiki. Itu baru disebut makom antumul fuqara'u ilallah. Paham ya di situ? Jadi orang yang nggak mau nerima pemberian dari teman, jangan-jangan dia orang fakir, pelit, ya. Berarti dia takut diminta ntar. Ini kalau versi beliau Ibrahim al-Khawas dan Sahal bin Abdullah at-Tusturi, ya. Imam Abu Ali ar-Rawdhabari, ini muhaddis juga, dan beliau juga sering menikil dalam kalam-kalam sufi. Sa'alani Zaqqaq. Faqala ya Aba Ali, lima tarqar fuqara akhidha al-balghah fi waqti al-hajah. Apa arti balghah, Sidi Musa? Kenapa para fuqara tidak mengambil perbekalan di saat butuh? Qala qultu linahum mustaghnuna bil mu'ti 'anil 'ataya. Jangan coba-coba ya. Mereka ini merasa cukup kepada Allah yang Maha Memberi daripada pemberian. Jadi Imam Nawawi dulu pernah ngomong begini. Dianjurkan bagi orang yang sanggup, hati tawakalnya bagus, kalau pergi haji, dia kan di Damaskus, Suriah. Pergi haji ke Mekah, dianjurkan jalan kaki dan tidak membawa bekal. yang berlebihan. Tapi kalau nggak bawa bekal, jangan nyusahin orang. Jangan berharap ketika lagi safar, lagi khuruj, lagi rihlah, berharap nanti ngiler gitu ngelihat orang bawa bekal gitu. Berarti fakarnya belum benar. Ya. Nah, ini ujian-ujian antum lagi rihlah. Kalau jemaah tabligh itu lagi khuruj tuh ujiannya itu tuh, bener nggak? Kalau kita lagi khalwat, ngelihat orang makan, sama persis. Ya, ini ujian-ujian aja. Tapi kalau masih ragu, udah berangkat bawa bekal. Gitu ya. Qala na'am, walakin waqa'a li syai'in akhar. Faqultu hati afidni ma waqa'a lak. Qala innahum qaumun la yanfa'uhumul wujud. Idz lillahi faqatuhum wa la tadurhumul faqah. Nah, itu jadi dua imam ini bagi-bagi ilmu. Kata yang satu lagi mana? Saya punya pandangan lain. Apa pandangan beliau? Karena orang-orang fakir ilallah, maqam kesufian ini,
La yanfa'uhul wujud. Mereka wujud alam ini bagi dia nggak penting. Wujud harta bagi dia nggak penting. Ini bukan makom kita ya. Kita lagi menghikayatkan makom mereka. Izlillahi faqatuhum. Kenapa? Karena kebutuhan mereka dijamin milik Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurruhumul faqah. Dan mereka tidak dapat dimudarati dengan kesusahan apa saja. Idzlillahi wujuduhum. Karena milik Allah lah wujud mereka. Qala ba'duhum al-faqru wukuful hajati 'alal qalbi wa mahwuha amma siwar rabbi. Faqr itu ketika wukuful hajah 'alal qalbi. Hajatnya berhenti pada kalbu. Lalu dia hilangkan kepada selain Allah. Gampang ya ngomongnya. Tapi tekniknya ada. Dalam thariqah itu tekniknya menyebut nama Allah banyak-banyak. Itu yang saya rasakan ya. Jadi zikir Allah, Allah itu kalau baca berkali-kali itu akan menghilang, mengikis semua itu. Apalagi dibaca setelah mantap Allah Allah, lalu dibaca la ilaha, lalu dimasukkan makna. Tiadalah tempat aku bergantung kecuali Allah. Tiada tempat aku mengadu kecuali Allah. Tiada mengayakanku kecuali Allah. Begitu terus. Ini dimasukin, nanti hilang sendiri tuh rasa butuh sama orang. Kita ini bukan bab egois, ini bab hati. Hati ini ngangkut ke makhluk atau menyangkutnya ke Khalik. Itu dua hal yang berbeda. Apalagi para ahli agama, ustadz-ustadz, apalagi yang hafiz. Kayak dua ahli ini kan hafiz hadis, mah hadis Quran kan. Yang lain hafiz hadas ya. Itu godaannya dahsyat tuh. Karena saya ngalamin juga. Ya. Teman-teman saya yang hafiz, ngalamin lebih dahsyat. Jadi ada teman kita ngambil rumah. Kalau ngambil rumah, bukan PNS, bukan pengusaha. Terus gimana dong? Cash atau kredit? Kredit. Datanglah seorang kaya. Apa kata orang kaya ini? Ustaz, nanti saya mau lunaskan rumah Ustaz. Senangnya dia bukan main. Habis itu, siang ngomong, nggak pernah datang lagi. Nomornya nggak bisa dihubungi. Itu teman saya hafiz. Ternyata guru saya Pak Kiai Mustafa mengalami hal yang sama. Dan malunya, salah satu donaturnya sekampung saya. Itu orang kampung-kampung tuh, aduh, jadi nggak enak kan? Gimana mau nanggepinnya? Ternyata itu di mana-mana. Bukan hanya masalah itu kampung saya atau bukan, tapi itu ya masalah. Persoalan orang-orang yang ada orang-orang yang jiwanya gampang tersentuh ngelihat ustadz, ngelihat orang susah. Tiba-tiba terloncarlah dari lisannya ingin membantu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini ngecek nih, antum fakir Allah atau ila ghairillah. Ceknya gampang. Ngarep nggak sama dia? Kalau ada rasa harap kepada dia, kepada orang itu, udah lewat. Berarti bukan fakir ila. Dan itu orang ini akan gundah gulana berbulan-bulan. Itu kan Allah nguji aja. Tapi saya dapat pelajaran. Baik dari guru saya, teman saya, dan yang kita alami. Kalau ada orang ngomong begitu, berarti ada isyarat dari Allah. Kenapa? Adakah di dunia, di alam semesta, orang berbicara tanpa izin Allah? Berarti dia ngomong tadi izin Allah bukan? Dia ngomong tadi, dia kan ada rasa sayang, pengen bantu ustadz. Saat itu dia dikuasai oleh rahmat Allah. Jadi rahmat Allah masuk ke dalam dirinya. Berarti yang tertulis di Lauh Mahfuz sudah ada. Cuma dikabari lewat dia. Gitu. Jadi Allah ngabarin kepada dia, nanti rumahmu bakal beres. Ada lagi ustadz, hujan-hujanan. Dalam hati menjerit, ya Allah, coba kalau aku punya mobil kan gitu. Tiba-tiba besok ada yang nawarin. Atau antum pura-pura batuk depan orang kaya. Aduh, Pak Sani gitu. Modus nih. Ini sederhana aja, Allah nanti kasih ujian. Tiba-tiba dia ngomong, ntar saya beliin mobil, Ustaz, gimana? Goyang nggak? Berharap ke dia itu ke makhluk? Ke Allah? Ke makhluk atau ke Allah? Tipis sekali. Ya. Ngomongnya tetap Masya Allah, Tabarakallah.
Ya la haula wala quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Sama, bukan itu yang dinilai. Hatinya kemana? Hatinya kemana? Ya, ini antum nih, ustaz-ustaz nih, bakal ngalamin semua. Ya, kalau kita udah ngalamin sering. Nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di timur, di barat, utara. Sama orang begitu semua. Di situ saya belajar. Ketika ada orang ngomong begitu, berarti Allah sedang ingin membantu. Dikabarkan lewat lisan dia. Karena dia yang interaksi sama kita. Jadi dia tuh kayak cenayang jadinya. Gitu aja ya, ribet-ribet amat. Baik, fadhal Sidi Musa. Qala al-Masuhi. Bisana dikomunikasi ila al-Imam Abdul Hafiz Sahrawardi rahimallahu ta'ala nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum bi ulumikum fi darain amin. Qala wa qala al-Masuhi al-faqiru alladhi la tughnihi an-ni'amu wa la tuqiruhu al-mihanu. Imam Al-Masuhi mengatakan orang yang fakir ilallah itu, yang butuh kepada Allah itu adalah orang yang tidak merasa cukup oleh adanya anugerah-anugerah dan tidak merasa fakir oleh adanya berbagai ujian cobaan. Wa qala Yahya bin Mu'adz haqiqatul faqri alla yastaghniya illa billah wa rasamahu adamul asbabi kulliha. Hakikat dari kefakiran itu adalah bahwa seseorang tidak merasakan butuh kecuali butuh dengan Allah. Dan hal tersebut terukir dengan tidak adanya sebab-sebab semuanya. Wa qala Abu Bakar baqitu muddatan as'al an makna ikhtiyari ashabina li hadzal faqri ala sairil asya'i falam yujibni ahadun jawabin yughni hatta sa'altu Nasr bin al-Hammami faqala li annahu awwalu manzilin min manazil tauhidi fa qana'tu bidzalika. Baik, ya. Ini kalam al-Masuhi ini harus dilengkapi. Al-fakir alladzi la tughnihi ni'am. Fakir itu yang tidak merasa cukup hanya sebatas nikmat. Tapi dia cukup kalau bersama sang pemberi nikmat. Tambahin. Bal yughnihil mun'im. Kalau bahasa Arabnya. Bal yughnihi al-mun'im. Wa la tafkuruhul mihan. Dia tidak merasa fakir karena adanya ujian. Pandemi ini ujian bukan? Pandemi ini ujiannya kemana-mana loh ya. Sektor ekonomi, macam-macam. Ini kawan kita nih, Falah nih, punya karyawan 200, jadi berapa? 88. 70. 200 dipangkas jadi 70. Itu namanya apa tuh? Berapa persen tuh? Kalau 200 jadi 100 kan, ya, ini jadi 70. Berarti berat sekali. Belum lagi perusahaan-perusahaan besar di luar. Ya. Jadi ini banyak yang kena sama dia. Dan ini kezaliman. Bukan kezaliman lokal, ini kezaliman global. Kita lagi nggak ngomong globalis, enggak. Kita lagi ngomong bahwa kezaliman ini sudah mengglobal. Kalau kelompok globalis itu urusannya orang lain. Ya kita nggak ngomongin itu. Ya. Globalis mau ngapain urusan dia. Ya. Kita ngaji-ngaji aja. Ma'rifatnya kita tajamin. Ya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau ini al-kutub fi zamanihi, muhaddits kabir, sayyiduz zahidin fi asri, qala haqiqatul faqri alla yastaghniya illa billah. Sama kayak tadi ya. Hakikat fakir itu orang nggak merasa cukup kecuali dia hanya dengan Allah. Maka kayak tadi itu udah ditawarin nih. Oh, macam-macam. Ini kayak siapa nih? Antum ditawarin apa sama kelompok mana, institusi mana, santai aja ya. Jangan ngerasa girang dulu. Kayak kita misalnya mau dibantu institusi mana, biasa aja. Seandainya jadi, alhamdulillah. Kalau nggak jadi, kita jalan. Karena kita jalan bukan karena mereka. Kebetulan mereka menganggap kita ini sejalan, mereka bantu. Kalau nggak mereka nggak bantu, ya sudah. Al-iftikar ilallah. Kita hanya berharap kepada
Allah. Jadi hati itu harus dibuat sebandel itu kalau urusan masalah bergantung ini. Bandel nggak tuh? Kayak orang bandel kan? Tapi bukan bandel namanya. Itu namanya qawi. Qalbun qawi. Kalbu yang kuat, tahan banting. Nah, ini perlu. Di luar itu jangan keras-keras. Jadi kerasnya kalbu itu bisa dialihkan menjadi energi. Ya, antum yang cuek-cuek itu bisa dipakai untuk cuek kepada selain Allah. Jangan cuek kepada pemahaman-pemahaman yang egois ya. Selama ini kan cuek kita cuek nafsiyah. Yang benar itu cuek kolbiah. Cuek kolbiah itu cuek sama siwallah. Ada nggak bahasa Arab begitu? Nggak ada ya. Nggak ada bahasa Arab begitu. Itu bahasa Arabnya Sidi Musa itu. Baik. Imam At-Tusi. Tusi ini sekampung Imam Ghazali ya. Ya, dia terkenal dengan kalam-kalam sufinya. Apa kata beliau? Bakitu muddatan as'al an ma'na ikhtiyar. Sebenarnya ikhtiar itu apa? Aku sudah mencari makna ini berkali-kali. Ya. Falam yujibni ahadun bijawabin yuqni'ni. Tidak ada yang bisa menjawabku dengan sepuasnya. Jadi banyak yang menjawab tapi nggak puas. Sampai beliau bertanya kepada Imam Nasr Al-Hamami. Faqala li li'annahu awal manzilin min manzalit tauhid. Ya. Jadi ikhtiar itu lihadzal faqr ala sa'iril asya, terhadap orang yang fakir ya, itu hanyalah awal manzil min manazil tauhid, awal dari makom tauhid. Ikhtiar ya. Ikhtiar itu cuma awal dari orang memasuki ranah tauhid. Tauhid artinya apa? Hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Ibnul Jalla 'anil faqr fasakata hatta shalla. Ya, lanjut sini Musa. Sampai selesai ya. Wa su'ila Ibnu Jalla 'anil faqr fasakata hatta shalla thumma dhahaba wa raja'a thumma qala inni lam asqut illa li dirhamin kana 'indi fa dhahabtu fa akhrajtuhu wastahyaitu minallahi an atakallama fil faqri wa indi dzalika thumma jalasa wa takallama. Ibnu Jalla ditanya tentang hakikat dari faqr, butuh kepada Allah, maka dia terdiam hingga dia sholat. Kemudian ia pergi dan kembali lagi. Kemudian ia pun mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah berdiam, melainkan karena adanya 1 dirham di sisiku. Lalu aku pergi dan mengeluarkan 1 dirham itu, dan aku pun merasa malu kepada Allah untuk mengatakan sesuatu tentang faqr, sedangkan aku memiliki. Kemudian beliau duduk dan berbicara. Qala Abu Bakar bin Thahir al-Hakam al-Faqir an alla yakuna lahu rubu kana lahu wala budda la tujawizu rugbatuhu kifayatahu. Abu Bakar bin Thahir mengatakan tentang hukum fakir, bahwa tidak dia sifat seorang fakir itu tidak memiliki suatu keinginan apapun. Jika ada keinginan yang ada, maka keinginan itu tidak melebihi kebutuhannya. Qala Faris. Nah, kalau lebih dari kebutuhan apa namanya? Tulul. Jadi keinginan melewati kebutuhan, keperluan kita disebut dengan tulul amal. Ya. Panjang angan-angan. Ya. Lanjut. Qala Faris, qultu li ba'dil fuqara'i marratan wa alaihi atharul ju'i wa turdi lima la tas'al fayut'imuka. Wa qala inni akhafu an as'alahu fayamna'uni fala yuflihun wa unshidu li ba'dihim qalu wadan idun madza anta labisuhu. Qultu hil'atun saqa 'abdul jar'a fakrun wa sabrun huma taubani tahtahuma qalbun yara rabbahu al-a'yada wal jama'ah ahral malabisa an tulqil habibi yauma tazawuri fi thawbil ladhi qala'a ad-dahru li ma'tamun in ghibtu ya amali wal 'idu ma dumtu li mar'a wa mustama'a. Faris mengatakan, saya berkata kepada sebagian orang-orang yang fuqara
suatu ketika, dan dia sedang kelaparan dan merasa susah. Aku mengatakan, kenapa kamu tidak meminta? Niscaya mereka akan memberimu makan. Orang fakir itu mengatakan, aku khawatir meminta kepada mereka, nanti mereka akan tidak mau memberiku, lalu mereka tidak beruntung, dan aku bersenandung untuk mereka yang seperti itu. Mereka mengatakan, besok adalah hari raya. Apakah kamu akan memakainya? Apa yang akan kau pakai? Apa yang akan kau pakai? Maka aku mengatakan, khil'ah, membuka saqa Abdul Jarrah. Hambanya menghilangkan jarrah, kepayahan. Fakir dan sabar, keduanya adalah dua pakaian yang di bawah keduanya ada qalbu yang melihat, yang memandang Tuhannya sebagai hari raya dan berpulang. Sebaik-baik pakaian adalah kau menemukan kasih dengan pakaian pada hari saling berkunjung, dengan pakaian yang tidak akan, dengan pakaian yang yang dilepas, yang dia lepaskan. Waktu bagiku adalah dosa jika aku ghaib, wahai angan-anganku, dan hari raya selama aku masih melihat dan mendengar. Paham nggak? Gak paham. Ini bahasa jadul nih. Ya, ini afwan nih, saya nggak bisa bertenaga banyak ya, karena kemarin salah minum. Jadi pinggang agak sedikit error dikit ya. Suara juga lagi mungkin efek gitu. Jadi di sini ada Imam Faris bertanya kepada orang-orang yang terlihat fakir. Kenapa kamu tidak meminta? Kok nggak buat proposal kira-kira gitu? Terus jawaban dia apa? Saya khawatir kalau saya minta mereka nggak ngasih, lalu mereka tidak dinilai sukses di sisi Allah, tidak nilai beruntung. Ya. Lalu mereka baca syair. Ya. Jadi Nabi itu seperti disebutkan di hadis Imam Ahmad, Nabi itu kan jarang senyum, ya. jarang ketawa ya, hanya senyum. Itu sahabat-sahabat, kalau lagi begitu biasanya mereka bersyair. Ntar kalau tertarik Nabi senyum, kalau bagus Nabi senyum, senyum aja. Ada yang bisa membuat begitu? Nggak bisa. Cabadrut bisa ya. Jadi biasa, Nabi itu dibacain syair sama sahabat itu biasa. Maka ada tradisi kita bersolawat, baca syair depan guru-guru kita itu sebenarnya dari sana. Biar majelis itu nggak kering, nggak garing. Ya. Oh, kita beresin dulu. Habis ini kita solawat ya. Apa kata beliau? Mereka bertanya, seandainya besok hari raya, apa yang kau pakai? Terus dia jawab di Faqarah keduanya. Yang saya pakai itu adalah fakurun wa sabrun. Itulah dua pakaian yang di balik pakaian itu. Jadi tahta di situ artinya bukan di bawah, artinya di balik. Di balik fakurun wa sabrun, rasa fakir dan rasa sabar, itu ada qalbu yang memandang pada Allah. Itulah hari rayanya seorang hamba. Jadi mana yang disebut hari raya? Al-Aid ini hinama 'adal 'abdu ila rabbi. Ketika hamba kembali memandang Rabbnya. Kapan seorang hamba memandang Rabbnya? Kalau dia lagi susah, dia lagi sabar. Itulah yang dikalamkan oleh Imamuna Ibnu Athaillah Sakandari. Al-faqah qutul a'yadul muridin. Masa-masa sulit itu adalah hari rayanya para murid. Karena di saat itu mereka memandang Allah. Tapi bagi seorang yang sudah wusul ilallah, bagi dia sama aja. Mau faqah, mau ni'mah, mau susah, mau senang, mau wusah, dia sama. Jadi jangan disamain ya. Ini makomnya orang mubtadi. Kalau orang udah wusul, jangan disamain. Katanya sufi, kok begitu? Lah sufi itu baru makom menengah. Fakir awal, fakir, sufi, wasil. Wasilnya nanti. Bisa jadi dia ngelakon jadi malamatiyah, bisa jadi dia majzub, bisa jadi dia seorang mursyid yang biasa. Nah, ini kadang-kadang kita ini menilai orang berdasarkan konsep kita. Jadi banyak orang memandang seorang guru itu sesuai nafsu keagamaannya.
Kalau nggak cocok sama nafsu beragamanya, ditinggalin ustadznya, ditinggalin mursyidnya. Banyak kan kejadian orang pindah-pindah thariqat gitu, pindah-pindah mazhab. Nah, coba belajar beragama itu tasdik. Tasdik ini berarti zahir batinnya sama. Ya, kita mulai belajar itu, belajar bukan dengan nafsu beragama, ya, tapi dengan maqasid, tujuan-tujuannya itu kepada Allah. Jadi kita berguru, kenapa saya pindah? Bukan kita nyari kesalahan si guru yang lama, tapi kita kemudian ingin mengatakan, saya ingin mengenal Allah lebih. Sepertinya ulama yang ini bisa mengantarkan lebih. Gitu. Ya, guru yang itu bagus, tapi mungkin dia baru di tahapan itu, saya mau yang lebih. Imam Qushairi punya murid namanya Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi nanya, terus apa kata Imam Qushairi, pengarang Risalah Qushairiyah? Udah ente beramal aja, ribet amat banyak nanya. Akhirnya nggak terjawab kan kegalauannya, baru dia minta izin. Setelah berbulan-bulan dia ngalamin ekstase, ngalamin jazabat, ya. Imam Qushairi bilang, udah beramal. Jadi Imam Qushairi ini nggak mau muridnya itu sibuk dengan alam-alam itu. Akhirnya minta izin, belajar ke seniornya Imam Qushairi. Namanya Abdul Karim Al-Karkani atau Kharqani. Ngajilah ke situ. Al-Kharqani ini guru yang majzub. Sedangkan Imam Qushairi dia ahli kalam, dia ahli hadis, tapi sufi. Kalau yang ini majzub. Malah mati lagi. Kalau malah mati kan nyimpan banyak Ini rahasia. setengah jalan udah sampai belum? Udah dapat belum? Ya. Belum ya? Kadang dia majzub, kadang dia malah mati ya. Repot tidur begitu udah. Tapi semua kata-katanya menjawab masalah Abu Ali Al-Farmazi. Maka dari situlah Abu Ali Al-Farmazi mengerti apa yang dulu diibaratkan oleh Imam Qushairi, ditahan-tahan Imam Qushairi, wajar. Karena kalau diibaratkan nanti jadi sedeng-sedeng sendiri, itu enggak? Jadi kayak Al-Kharqani, orang kira dia gila, padahal dia bukan gila. Nah, Imam Qushairi itu menahan itu. Karena Imam Qushairi di kota Naisapur berhadapan sama kelompok Mujassimah. Mujassimah ini mereka nyusup ke kelompok Hanabilah. Seperti kejadian sekarang ini. Kelompok Khawarij nyusup lewat kelompok ekstrim yang antum sehari-hari berhadapan dengan mereka. Persis ajarannya sama, kata-katanya sendiri itu berulang aja. Apa yang terjadi sekarang itu hanya pengulangan dari yang terjadi dulu. Seandainya kita hidup dulu dengan penampilan yang berbeda, ya sama aja. Ya, dulu Imam Ibnu Asakir nggak boleh lewat di kampung Maqdis. Kalau lewat bisa dibunuh atau minimal dibully. Meninggal Imam Ibnu Asakir, nangislah Imam Qudamah Al-Maqdisi. Seandainya saya tidak terpengaruh oleh isu-isu opini mengenai Ibnu Asakir, tentu saya sudah mendengar hadis dari beliau. Ternyata Ibnu Asakir ini punya gudang hadis yang dihafal semua di kepala. Itu terkubur dalam kuburannya. Itu terjadi itu. Makanya Imam Ibnu Asakir ini punya kitab banyak ya. Tarikh Dimash, apalagi Tabyin Kazim Muftari itu dahsyat sekali. Dari sunnah masih dipakai Tabyin Kazim Muftari? Oh, belum selesai. Belum tentahi. Berat nggak sulinnya? Ya loh, nggak kapan lagi yang berat-beratnya nggak? Alhamdulillah lah. Kalau nggak, ntar dituduh lagi. Pesantren kita Wahabi sama orang. Harus diganti. Jangan ngotot-ngotot nggak jelas ya. Ahli hadis kok fanatis yang lucu. Itu kira-kira kalamnya. Fadal. Fi arihna bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam.